Sebelum saya eh, memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi pembicaraan, mari kita lihat fakta-faktanya mengenai penyakit infeksi pada COVID-19 yang kita sudah tahu. Saya kira saya akan mengulang kembali ya. Jadi bagaimana infeksi SARS itu bisa berkembang ya. Bagaimana dari satu infeksi virus ya yang dari sebetulnya diawali dengan respon imun fisiologik ya. Jadi sebetulnya respon imun kita itu adalah tujuannya baik ya, ingin membunuh, membersihkan patogen yang membuat bahaya. Jadi pada tahap pertama virus SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam saluran nafas, masuk ke dalam epitel paru-paru, masuk melalui reseptor ACE2 inhibitor ya, ACE2 yang dimediasi oleh satu enzim yang kita sebut dengan transmembran serine protease 2. Setelah masuk ke dalam epitel, epitelnya memberi pada tahap kedua, epitelnya memberi rangsangan pada sel-sel imun untuk datang ke paru-paru, dan yang pada tahap kedua ini yang datang adalah yang pertama pada fase awal, yang datang adalah makrofag dan sel dendrit, yang kemudian pada tahap ketiga makrofag dan sel dendrit ini langsung diinfeksi oleh virus, dan sebagai responnya baik makrofag maupun sel dendrit mengeluarkan sitokin-sitokin yang bisa menggerakkan sel T, dan sel dendritnya masuk ke dalam organ limfoid, ke organ limfoid sekunder ya, kelenjar limfe ya, dan di situ mempresentasikan virus yang ada di dalam sel dendrit tadi kepada sel T untuk mengaktifasi sel T. Sel T-nya menjadi aktif, menjadi sel T yang sitolitik ya, dan dia bergerak ke paru-paru membunuh sel yang terinfeksi virus. Ya, jadi harapannya dengan mekanisme seperti ini virusnya bisa habis ya, infeksinya habis. Itu respon yang fisiologik, respon yang tidak menimbulkan penyakit. Akan tetapi dalam perjalanannya ya, tidak semua respon fisiologik ini berhenti, dan malah ada beberapa kasus ya, mungkin karena faktor genetik, mungkin faktor juga virus yang terlalu banyak ya. Ini respon imun yang fisiologik masuk dalam epitel, menimbulkan respon fisiologik ya. Pengerahan pada awal itu adalah pengerahan makrofag dan sel dendrit ya, dan kemudian belakangan digerakkan sel T sitolitik yang akan membunuh sel yang terinfeksi virus. Harapannya selesai, tetapi kadang-kadang sel T-nya responnya malah makrofag juga, sel dendrit juga responnya menjadi terlalu berlebihan ya. Jadi ada perpindahan dari respon fisiologik menjadi respon yang patologik, patogenik ya. Dan responnya itu karena respon yang berlebihan yang kita sebut dengan fase hiperinflamasi, respon imun yang berlebihan ya. Dan di situ terbentuk sitokin yang banyak sekali ya, karena makrofagnya terlalu aktif, sel T-nya terlalu aktif, jadi banyak terbentuk interleukin 6, interleukin 10 sebetulnya sebagai pertahanan, interferon gamma ya, dan berbagai sitokin yang lain. Hal ini menimbulkan sitokin, badai sitokin ini ya, karena infiltrasi berlebihan sel imun di paru, produksi yang berlebihan, menimbulkan mengganggu organ. Jadi menimbulkan banyak kerusakan organ, jadi keterlibatan banyak organ, dan juga aktivasi ya, aktivasi sistem prokoagulan yang berlebihan. Jadi koagulasinya berlebihan. Jadi ini adalah fase bagaimana dari fisiologik menjadi patologik. Dan kemudian menimbulkan banyak gejala. Kenapa ada badai sitokin ya? Jadi ini yang digambarkan, interaksi antara sel mieloid, monosit, makrofag, sel dendrit, responnya yang berlebihan, membentuk interleukin 12, interleukin 18, akan merangsang sel T yang berkembang, dan sebaliknya juga ada rangsangan pada sel NK, sehingga pada akhirnya terbentuk
terbentuk satu kumpulan intelijen yang patogenik, ya, dan intelijen 10 juga meningkat. Tapi sebetulnya ini menunjukkan satu mekanisme defensif, satu mekanisme untuk menghambat yang kewalahan. Meskipun intelijen 10-nya tinggi, tetap tidak bisa mengatasi, ya. Jadi menimbulkan satu sindroma yang kita sebut CSS atau badai sitokin, ya, cytokine storm syndrome, sindroma badai sitokin, ya, dan itu menimbulkan banyak kerusakan pada organ. Jadi manifestasinya menjadi banyak sekali, tidak hanya di paru-paru, tapi di otak, juga di jantung, juga di ginjal, di hati, juga di sistem koagulasi, ya. Jadi prothrombin time-nya meningkat, D-dimernya meningkat, ya, dan ini menunjukkan keradangan yang tinggi, kadar ferritin, CRP, LED, ya, dan limfopeni, sehingga juga perbandingan antara neutrofil dan limfosit yang kita sebut dengan neutrofil limfosit rasio menjadi sangat terbalik, tinggi. Dan ini menunjukkan mekanisme bagaimana kerusakan organ itu terjadi, dan pada umumnya berkaitan dengan virus yang berlebihan, direct infection pada organ tersebut, dan yang kedua pada umumnya berkaitan dengan inflamasi sistemik. Inflamasi sistemik yang berlebihan, ya, yang merusak organ tersebut, mungkin menimbulkan miokarditis, kardiomiopati, atau gangguan ginjal, atau hipoksik, atau ya prokoagulasi. Jadi ini bagaimana berbagai kerusakan organ pada COVID itu pada umumnya berkaitan dengan sitokin yang berlebihan, sitokin proinflamasi yang berlebihan, sitokin antiinflamasi juga tinggi, tapi tetap tidak bisa mengatasi. Ya, jadi perjalanan seperti ini, tingginya laju darah, tingginya ferritin, ya, dan juga respon imun dan adaptif yang berlebihan, menimbulkan pertanyaan, apakah ada persamaan, ya, dari perjalanan penyakit ini? Apakah ada persamaan perjalanan penyakit COVID ini dengan perjalanan penyakit autoimun? Ya, faktanya, ya, jadi saya sebelum memberitakan apa isunya, fakta yang kita temukan, ya, adalah yang pertama, pada pasien COVID ternyata bisa ditemukan banyak sekali antibodi. Hampir semua antibodi ada. Antikardiolipin, ANA, anti-Ro, anti-interferon, PANK, rheumatoid factor, ya, antiheparin, antiprotrombin. Dan juga pada pasien COVID sudah dilaporkan banyak sekali dijumpai pasien gejala-gejala autoimun, lupus, ya, Guillain-Barré, antifosfolipid syndrome, vasculitis, ITP, ya, Miller-Fisher syndrome, ya, Kawasaki disease, ya, ada lagi yang kita sebut gejala yang baru, POTS, ya, yang kita sebut dengan post-prototatic tachycardia syndrome, ada lagi yang kita sebut PNC, polyneuritis cranialis, ada AYA. Jadi laporannya makin banyak sekali, terbentuk autoantibody, dan ada tanda-tanda penyakit autoimun pada pasien COVID. Jadi ini ada persamaannya. Jadi dua-duanya ada antibody. Kita tahu kalau pada penyakit autoimun, antibody itu berkaitan dengan aktivitas penyakit. Malah juga kita bisa diagnosis adanya antibody dapat menunjukkan penyakit autoimun. Mungkin juga pada bahkan tanpa manifestasi klinik. Dan bagaimana antibodi pada COVID? Ada kecurigaan bahwa adanya antibodi pada COVID mungkin berperan penting pada manifestasi klinik yang berat dan juga yang mengancam jiwa. Jadi juga mungkin berkaitan dengan prognosisnya adanya antibodi. Jadi pelajaran apa yang kita peroleh dari sini? Jadi kita perlu tahu bagaimana antibodi itu bisa berkembang, bisa terbentuk pada penyakit autoimunus, dan bagaimana mekanismenya. Kalau kita tahu mekanismenya ini, mungkin kita bisa memakai
hal itu untuk memperbaiki terapi pada COVID. Ya. Persamaan yang kedua dari penyakit autoimun dan COVID, yaitu ada badai sitokin dan ferritin. Kita juga tahu pada penyakit autoimun, ferritin itu tinggi memang, dan sering juga menunjukkan korelasinya dengan aktivitas penyakit pada dermatomyositis, pada rheumatoid arthritis, pada lupus, pada penyakit stil, multiple sclerosis, ya. Pada lupus kadar ferritin paling tinggi pada yang aktif. Dan kalau kita obati, ferritinnya bisa turun. Dan bagaimana pada COVID? Ya memang tinggi juga dan memang berkaitan dengan prognosis, ya, dan berkaitan dengan sitokin proinflamasi. Jadi kaitannya sama. Jadi apa pelajaran yang diperoleh dari kaitan ini? Ya, mungkin ada persamaan mekanisme biologik yang mencetuskan ferritin yang berlebihan pada autoimun dan yang mencetuskan ferritin yang tinggi pada COVID. Kembali, kalau kita tahu mekanismenya, mungkin ini bisa memperbaiki target terapi pada COVID. Ya, bagaimana ferritin itu dan badai sitokin timbul. Ya, itu persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, pada COVID dan pada penyakit autoimun, ada yang kita sebut dengan molecular mimicry, kemiripan molekuler pada peptida pada manusia dengan peptida yang ada pada virus. Ini riwayatnya kalau pada penyakit autoimun sudah lama, bahwa infeksi bisa menimbulkan penyakit autoimun karena adanya kemiripan molekul pada infeksi, pada virusnya terutama, dan penyakit autoimun. Jadi salah satu mekanisme yang mungkin ialah kesamaan molekuler, di mana antigen asing menyerupai antigen manusia yang dan dengan demikian memanipulasi, ya, mengaktifkan sel T dan sel B yang autoreaktif. Pada COVID semakin banyak ditemukan bagian protein dari COVID sendiri yang mirip dengan struktur protein, ya, di paru-paru, di jantung, ada banyak, ya. Jadi tingginya afinitas antara kedua molekul menimbul dugaan bahwa kemiripan tadi juga berperan pada terbentuknya autoantibodi, ya, dan penyakit autoimun setelah penyakit COVID. Ya. Jadi pelajaran apa yang diperoleh? Kesamaan protein patogenik dan protein manusia yang kemiripan itu menjadi lebih menjelaskan adanya bagaimana tercetusnya respon autoimun setelah infeksi virus. Demikian juga protein pada COVID, karena menunjukkan kemiripan dengan beberapa molekul protein pada manusia dan berkaitan dengan penyakit autoimun. Dan ini mungkin berperan pada pengembangan COVID, kemiripan molekul tadi, ya, pengembangan vaksin COVID perlu pertimbangan tadi. Mungkin ini akan dibicarakan oleh Prof. Hari. Saya tidak akan bicarakan mengenai vaksin ini. Ya. Dan itu kemiripan ketiga. Apalagi kemiripannya? Kemiripan keempat, bahwa polimorfisme HLA itu ternyata juga berperan pada COVID-19. Ya. Pada autoimun sudah jelas, HLA tertentu, polimorfisme tertentu berkaitan. Dan ini penting sebetulnya karena memang dia awal dari semua kegiatan respon imun adalah dimulai dari penampilan HLA dan peptida asing. Semuanya dikendalikan dari sini sehingga faktornya adalah penting, ya. Dan kalau itu polimorfismenya tertentu bisa berkaitan dengan terganggunya fungsi imun yang fisiologik menjadi patologik. Demikian juga pada COVID sudah diselidiki bahwa HLA tertentu berkaitan dengan beratnya penyakit dan kerentanan pada penyakit. Jadi ada asosiasi, ya. Jadi pelajaran apa yang diperoleh kemudian? Ada persamaan HLA, ya. Jadi ada 4 persamaan. Yang satu ada antibodi, yang kedua ada molecular mimicry, ketiga ada ferritin yang tinggi dan badai sitokin, yang keempat persamaannya peran dari polimorfisme HLA. Jadi pengaruhnya pada autoimunitas nampaknya sama.
dengan kerentanan pada COVID. Dengan kembali juga, kalau kita bisa memahami ini, maka mungkin bisa memberi pegangan pada pengobatan dan pencegahan prognosis yang buruk. Ya, jadi itu 4 pertama. Kemudian ada pertanyaan lagi, masalah COVID sebetulnya tidak berhenti. Masalah COVID tidak berhenti setelah COVID akutnya bisa teratasi. Ada yang kita sebut dengan long COVID, ya. Dan long COVID itu adalah bahwa setelah pasien akut teratasi, setelah 3 minggu atau 4 minggu, dia tetap ada gejala. Jadi kita sebut COVID kronik, bisa kita sebut long COVID, bisa kita sebut long haul syndrome. Dan pada diagnosis untuk long COVID ini tidak perlu PCR yang positif, ya. Dan tidak hanya pada pasien yang berat, pada pasien yang ringan dapat dijumpai ini, ya. Jadi biasanya pada orang tua dijumpai. Gejala apa yang bisa timbul? Ini dikumpulkan bahwa sampai dengan 111 hari, 75 hari setelah COVID, ya, gejala yang timbul bisa sampai 67%, 87% pada berbagai laporan. Ini ada 5 paper yang melaporkan tentang hal itu, ya. Kebanyakan yaitu fatigue, nafas pendek, bisa ada depresi, bisa gangguan kualitas hidup, ya. Jadi cukup banyak pasien COVID yang sudah sembuh masih menderita gejala sisa, ya. Gejalanya persisten, mudah capek, sesak nafas ngomongnya, kemudian ya depresi, anxiety, gangguan kognitif, gangguan-gangguan yang lain yang menurunkan kualitas hidupnya. Jadi ini timeline-nya. Bagaimana satu long COVID bisa didiagnosis, ya. Kalau pada minggu ketiga, minggu keempat, ya, PCR-nya bisa positif, tapi kemudian PCR-nya negatif, tetapi pasien masih ada gejala, baik di muskuloskeletal, maupun di paru-paru, maupun di aktivitas otaknya, di jantungnya, dan gangguan tromboemboli, gangguan ginjal, kadang-kadang juga malah di gangguan di kulitnya, di rambutnya, ya. Jadi bisa berlangsung sampai 6 bulan atau 12 minggu. Jadi ini kita juga berlatihan. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah long COVID itu satu autoimun post COVID? Dan ini mungkin mekanismenya. Bagaimana setelah COVID bisa terjadi fenomena autoimunitas, ya. Jadi dimulai dari infeksi, kemudian mengganggu respon imunnya, imun dysfunction, ya, dan kemudian juga pengerahan sel radang, pengerahan limfosit, dan ini menjadi limfopeni yang akan merubah respon imunnya dan menjadi tidak toleran lagi pada antigen sendiri, ya. Ada lagi juga kaitannya dengan trombosis, ada lagi juga imun responnya pulih kembali. Tapi tidak boleh kembali menjadi seperti normal. Jadi unregulated imun responnya. Pulih tetapi tidak normal. Dan dia mengenali antigen sendiri. Dia memberi respon pada antigen sendiri. Ya. Jadi limfositnya juga mungkin malah meningkat setelah infeksi. Itu semua menjadi kecenderungannya menimbulkan autoimunitas. Ya. Jadi melihat fakta-fakta ini, ya, menjadi banyak isu timbul, ya. Pertanyaan pertama, kalau gitu apakah virus SARS-CoV-2 ini bukan virus autoimun? Karena nomor 1 dia hiperstimulasi sistem kekebalan, ada ferritin, ada beta-serotonin. 2, ada antibodi pada pasien COVID. 3, ada kerentanan genetik, ya. Ada kerentanan genetik terhadap infeksi.
ada kemiripan peptida antara virus COV-2 dan antigen manusia. Ada perkembangan penyakit setelah infeksi. Dan kehilangan penciuman itu juga dijumpai pada pasien autoimun yang dianggap patognomonik pada infeksi SARS-CoV-2 itu sebetulnya juga dijumpai pada penyakit autoimun. Jadi 5 menit lagi, Prof. Terakhir ini apa jadi isunya? Ini judulnya. Apa isu terkini kalau begitu? Apa yang menjadi masalah? Ya, jadi bagaimana perjalanan klinis nanti akan dijawab oleh Prof. Hari. Dan bagaimana perkembangan pasien? Apakah COVID mencetuskan atau antibodi dan penyakit autoimun? Perlu bukti lebih lanjut. Dan bagaimana hubungan antara autoimunitas dan sindroma post-COVID, long COVID? Dan bagaimana mekanismenya? Dan bagaimana pengaruh vaksin nanti pada penyakit autoimun, vaksinasi COVID akan jadi pembicaraan Prof. Hari ya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya akan membawakan materi tentang extra-articular manifestation spondyloarthritis yang fokus pada oftalmologi. Ya, seperti kita ketahui bersama, kita semuanya mempunyai dua mata, simetris, ya, dan yang terlihat adalah bagian hitam ini sebetulnya adalah bagian jernih kornea, kemudian dikelilingi oleh sklera yang berwarna putih, yang dilapisi oleh lapisan konjungtiva yang transparan. Ini adalah gambaran yang lebih jelas. Pada bagian tengah adalah pupil yang merupakan jendela mata, tempat kita melihat satu-satunya saraf yang bisa kita lihat dengan mata, yaitu nervus opticus. Kemudian dikelilingi seperti bentuk seperti donat. Ini adalah iris, tapi iris kita warnanya coklat yang seperti tadi ya, dark brown. Dan dikelilingi oleh sklera yang berwarna putih yang dilapisi oleh lapisan konjungtiva yang transparan, yang dimana lapisan konjungtiva ini terlihat pembuluh-pembuluh darah. Banyak sekali pembuluh darah dan pembuluh limfa pada konjungtiva. Selanjutnya ini adalah irisan horizontal daripada mata yang sebelah kanan. Dari anterior kita melihat kornea, kemudian di belakang kornea adalah bilik mata depan. Setelah itu iris, di mana iris ini mengelilingi pupil ya, yang terlihat ini. Kemudian di belakang pupil ada lensa. Kemudian di belakang lensa ada humor vitreus, dan mulai kornea, bilik mata depan, lensa, vitreus ini adalah merupakan media refraksi yang jernih sehingga kita bisa melihat dengan jelas ya, terutama pada webinar ini ya. Kemudian lensa ini dipegang oleh ligamen ya, ligamen daripada zonula zinii yang melekat pada ciliary body. Kemudian ciliary body ini meneruskan diri sebagai koroid ya pada bagian belakang. Ya. Di depan koroid ini ada lapisan retina ya. Retina ini merupakan lembaran-lembaran saraf yang terusan daripada nervus opticus yang masuk ke dalam bola mata. Ya, sebagai retina yang disertai dengan keluarnya pembuluh darah, arteri dan vena yang disebut retina centralis. Setelah itu dinding bola mata yang bagian luar adalah sklera ya. Sklera yang berwarna putih ya. Setelah kornea, kemudian ada batas antara kornea dan sklera yang dinamakan limbus, kemudian sampai ke belakang posterior sklera ini kemudian menjadi membungkus nervus opticus. Ya, seperti kita ketahui bersama, saya kira sudah tahu semua ya, dari spondyloarthropati itu insidensnya tinggi, didapatkan human leukocyte antigen B27 dan didapatkan juga didapatkan sejarah keluarga dengan salah satu dari penyakit ini, dan didapatkan seronegatif spondyloarthropati. Untuk manifestasi pada mata, kita bahas satu persatu ya, pada ankylosing spondylitis ya.
Pada ankylosing spondylitis ini manifestasi yang paling banyak adalah akut anterior uveitis ya. Ini banyak sekali didapatkan pada ankylosing spondylitis. Jadi 20% dari pasien dengan ankylosing spondylitis itu mempunyai manifestasi uveitis anterior. Tetapi korelasi antara keparahan dan aktivitas pada mata itu korelasinya kecil. Dan gambaran mata yang lain yang selain uveitis adalah skleritis, episkleritis maupun keratitis yang akan saya jabarkan di bawah ini. Dan uveitis pada ankylosing spondylitis itu korelasinya besar dengan ASO maupun circulating immune complex. Dan kita sendiri mengetahui bahwa mata merupakan organ yang mempunyai immune privilege ya. Tetapi immune privilege ini juga dapat menyebabkan persisten sirkulasi yang persisten daripada sel T yang reaktif dan bisa memecah daripada barrier mata dan bisa menyerang sel mata yang menyebabkan inflamasi. Ini adalah gambaran daripada uveitis anterior. Kita lihat ini adalah kornea ya. Kornea yang aslinya jernih, di sini terlihat agak kekeruhan ya. Di sini ada warna warna keputihan ya. Yang disebut dengan udem ya, udem pada kornea yang disertai dengan reaksi di belakang kornea, yaitu di bilik mata depan, reaksi radang ini bisa menyebabkan hipopion. Hipopion ini adalah sel-sel radang yang terdapat pada bilik mata depan yang berwarna putih. Ini juga reaksi radang di bilik mata depan dengan adanya eksudat di depan lensa. Di sini juga terlihat pada uveitis setelah diberi midriaticum ya, yaitu obat tetes yang melebarkan pupil untuk melepaskan perlekatan iris dengan lensa, sehingga pigmen iris ini yang tertinggal di lensa akibat sebelumnya terjadi perlekatan. Ini jadi setelah diberi midriaticum untuk melebarkan pupil. Ini juga bisa terjadi hipopion, hipopion kumpulan sel-sel radang pada bilik mata depan biasanya terdapat pada bagian inferior. Terapi daripada uveitis anterior yaitu steroid topikal ya, bisa bervariasi mulai sehari sekali sampai tiap jam ya, tergantung dari kemarahan penyakit. Selain itu juga bisa secara preokuler. Preokuler itu antara lain subkonjungtiva maupun subtenon. Ini adalah gambar daripada injeksi steroid subkonjungtiva pada konjungtiva. Konjungtivanya diangkat kemudian diinjeksi dengan jarum 1 cc. Kemudian juga bisa diberikan kortikosteroid sistemik bila mengancam penglihatan atau bila penyakit sistemnya membutuhkan steroid ya. Kemudian juga diberi topikal obat tetes midriatik dan cycloplegic untuk melepaskan perlekatan iris pada lensa maupun untuk mengurangi keluhan nyeri. Manifestasi lain yaitu skleritis. Ya. Skleritis ini yaitu keradangan pada sklera, ya, biasanya disertai dengan vaskulitis yang bisa merusak sklera. Dan skleritis ini biasanya berhubungan dengan systemic immunology disease. Dan pada sepertiga pasien dengan skleritis diffus maupun noduler itu mempunyai hubungan dengan penyakit autoimun maupun connective tissue disease. Proses yang menginisiasi skleritis ini masih sampai saat ini belum diketahui. Diduga faktor-faktor yang berperan pada proses ini adalah trauma maupun infeksi virus dan bakteri. Dan penjelasan yang sampai saat ini diduga adalah kemiripan daripada antigen yang terdapat pada jaringan sklera maupun jaringan
yang terlibat pada penyakit autoimun yang disebut dengan mimicry hipotesis.